Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfi Nasiratul Uma, nomor peserta 201800360302, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Malang. Hari ini, 13 Desember 2022, saya akan melakukan praktek pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja atau UKIN dalam UKM PPG tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat semua? Sehat semua? Ada yang tidak masuk hari ini? Ada siapa? Fahri Robi, ada keterangan? Tidak ada. Oke, Bu Zulfi catat dulu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Pretest itu adalah salah satu cara untuk melihat kemampuan awal kalian dalam pembelajaran. Untuk itu, Bu Zulfi akan membagikan tablet kepada setiap peserta didik. Nanti kalian silahkan buka tabletnya, kemudian buka pada aplikasi Exam Bro. Kan dibagi? Ya, sudah dapat tablet semua? Sudah. Sekarang dibuka tabletnya, dibuka pada aplikasi ujian Exam Bro, ya. Kemudian pilih scan barcode. Bu Zulfi akan bagikan barcode untuk kalian scan, ya. Di scan ya. Sudah, anak-anak, sudah selesai? Sudah tahu skornya masing-masing? Oke, skor itu mewakili kemampuan awal kalian dalam mempelajari materi ini. Nanti Bu Zulfi akan melakukan tes di akhir pembelajaran, namanya post test. Nanti kita lihat lagi apakah ada perubahan tes awal dengan tes akhir. Nah, harusnya ada perbedaan ya. Harusnya tambah lebih bagus ya. Tapi kita lihat nanti. Bu Zulfi di sini sudah punya produk-produk. Oke. Bu Zulfi letakkan, kelihatan yang belakang? Kelihatan? Kelihatan? Bu Zulfi letakkan di depan ya. Oke. Ada lagi produknya? Apa ini? Oke. Apa yang ada di benak kalian tentang produk-produk yang Bu Zulfi bawa di depan ini? Bertanya? Oke, silahkan Ririn. Apa kandungan yang ada di dalam produk tersebut? Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ya, silahkan Lutfi.
produk ini. Oke, apa fungsi dari produk-produk tersebut? Ada 2 pertanyaan. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Ya, boleh Rizda? Apakah produk-produk ini mengandung zat adiktif? Nah, oke, Bu Zulfi tampung pertanyaannya. Kira-kira ada yang bisa menjawab dari 3 pertanyaan teman kalian? Yang pertama tadi pertanyaan dari Ririn, kandungan yang terdapat dalam produk. Mungkin ada yang bisa menjawab apa kandungan? Apa? Nikotin. Ya, pada rokok terkandung zat yang namanya nikotin. Bagus sekali, Rizda. Rizda tahu dari mana kalau rokok itu ada nikotinnya? Oh, pernah baca, ya, pernah lihat. Oke, kemudian yang kedua, pertanyaan dari Lutfi tadi. Kira-kira apa fungsi-fungsi dari produk ini? Mungkin ada yang bisa menjawab? Oke, Ririn, apa? Membuat badan menjadi segar. Benar ya? Kalau misalnya kamu minum, ini apa namanya, Rek? Kratindeng. Gambarnya apa ini, Rek? Gambarnya apa ini, anak-anak? Banteng. Berarti kalau minum kratindeng nanti jadi enggak ya? Maksudnya jadi kuat, jadi segar. Ini, apalagi ini? Extra jos. Berarti setelah mengkonsumsi extra jos tubuhmu menjadi jos kuat gitu ya. Oke, kemudian pertanyaan ketiga dari Rizda tadi. Apakah produk-produk ini mengandung zat adiktif? Ya apa tidak? Iya. Iya. Apa sih itu sebenarnya zat adiktif? Oke anak-anak, untuk mengetahui hal tersebut, mari kita ikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Jadi setelah kalian mengikuti kegiatan hari ini, kalian akan dapat mengetahui apa itu zat adiktif, apa gunanya, dan apa dampaknya. Oke, selanjutnya sebelum itu, mari kita beryel-yel dulu. Kalau Bu Zulfi bilang tepuk 1, yes, sambil tepuk sambil bilang yes. Tepuk 2, siap. Tepuk 3, semangat. Bisa? Kemudian kalau Bu Zulfi bilang belajar IPA asik, seru, menyenangkan. Bisa? Asik, jempolnya kanan dulu, terus jempol kiri, menyenangkan. Bisa? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Belajar IPA? Oke, beri aplaus untuk kita. Oke anak-anak, kita akan mulai hari ini. Kita akan mempelajari mengenai zat adiktif. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini seperti biasa. Adakah yang mau membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama dulu, ada 6 tujuannya. Adakah yang mau membaca? Membaca saja. Boleh, Rizda? Setelah mengamati tayangan video dan berdiskusi bersama kelompoknya, peserta didik dapat menjelaskan definisi zat adiktif dengan benar. Oke, terima kasih Rizda. Yang kedua, adakah yang mau membacakan yang kedua? Boleh dibaca? Setelah mengamati tayangan video dan berdiskusi bersama kelompoknya, peserta didik dapat mengklarifikasikan jenis-jenis zat adiktif dengan benar. Oke, terima kasih. Yang ketiga, Bu Zulfi minta tolong dibacakan. Setelah melakukan literasi digital dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyimpulkan data penggunaan zat adiktif berbahaya dengan benar. Oke, anak-anak, Bu Zulfi akan menyampaikan kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan pada pertemuan hari ini. Yang pertama, orientasi masalah. Jadi nanti Bu Zulfi akan menayangkan sebuah video, kalian mengamati video, kemudian kalian menentukan masalah yang ada pada video tersebut. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Jadi nanti Bu Zulfi akan bagi kalian menjadi 6 kelompok. Nah, dalam kelompok ini kalian akan melakukan penyelidikan untuk mencari solusi berdasarkan permasalahan yang kalian tentukan. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Jadi pada fase ini nanti kalian akan melakukan percobaan tentang bahaya
rokok. Jenis penilaian yang akan Bu Zulfi ambil ada 3, penilaian sikap, lembar jurnal perkembangan sikap, kemudian yang kedua penilaian pengetahuan. Nanti di akhir pembelajaran Bu Zulfi akan memberikan 5 soal pilihan ganda atau dalam bentuk post test. Kemudian penilaian keterampilan berupa praktik, produk infografis, dan presentasi. Oke anak-anak, sekarang Bu Zulfi akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, ada 6 kelompok. Bu Zulfi sudah tentukan nama kelompoknya. Silahkan kalian berkumpul bersama dengan kelompoknya. Selanjutnya Bu Zulfi akan membagi handout dan LKPD-nya. Ini silahkan. Ada 5 ya. Oke, sudah ya. Oke, sekarang coba perhatikan ke depan terlebih dahulu. Bu Zulfi punya video di depan. Coba kalian perhatikan, Bu Zulfi putarkan videonya. Dari gerbang sekolah ini saya langsung bisa melihat iklan rokok yang terpajang di warung tempat gerbang sekolah. Iklan rokok ini bahkan tidak mencantumkan bahaya peringatan rokok. Mencantumkan harga diri rokok. Data Kementerian Kesehatan RI menunjukkan 1 dari 10 anak adalah perokok. Prevalensi merokok pada remaja usia 10 hingga 18 tahun meningkat dari 7,2% di tahun 2013 menjadi 9,1% pada 2018. Peningkatan ini antara lain diduga disebabkan oleh iklan rokok yang masih dapat ditemukan di berbagai tempat termasuk di sekitar sekolah. Oke, sudah dilihat tadi videonya? Sudah. Nah, sekarang kalian silahkan berdiskusi bersama dengan kelompoknya. Kalian tuliskan permasalahan yang akan kalian cari solusinya berdasarkan video tersebut. Sekarang Bu Zulfi minta siapa perwakilan dari masing-masing kelompok yang mau membacakan hasil rumusan masalah yang kalian temukan bersama. Dari kelompok narkotika dulu, boleh? Siapa yang mau membacakan? Ipin? Ya, silakan. Mengapa merokok menyebabkan ketagihan? Bagaimana mencegah merokok bagi pelajar? Bagaimana mencegah merokok bagi pelajar? Oke, terima kasih dari kelompok narkotika, bagus sekali. Selanjutnya dari kelompok psikotropika, mungkin siapa yang mau membaca? Edi? Bagaimana cara mencegah rokok dalam usia remaja? Bagaimana cara mencegah merokok dalam usia Remaja. remaja? Oke, bagus sekali rumusan masalahnya. Oke anak-anak, kalian tadi sudah menentukan masalah yang akan kalian temukan solusinya atau kalian pecahkan bersama-sama. Oke, untuk itu silahkan kalian diskusikan lagi kira-kira apa solusi yang kalian perlukan. Setelah ini kalian boleh berdiskusi bersama dengan kelompoknya, mempersiapkan percobaan. Percobaan yang kalian lakukan ada pada bagian yang C, bisa dilihat di LKPD. Membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Di situ ada gambarnya, bisa dilihat. Oke, kemudian ada alat dan bahan yang kalian perlukan. Oke, silahkan perwakilan kelompok. Salah satu ketuanya maju ke depan untuk mengambil alat dan bahan percobaan. Pakailah masker kesehatan sebelum melakukan kegiatan ini. Kegiatan ini nantinya akan dilakukan di luar ruangan karena kalau di dalam ruangan bisa saja asapnya terhirup oleh kita. Sedangkan kita tahu ya betapa bahayanya asap
rokok. Yang belum pakai masker siapa? Angkat tangan, Bu Zulfi bagikan masker. Kenapa? Yang hijab 2 ya. Silakan maskernya dipakai dulu sebelum kita melakukan percobaan karena percobaan ini sangat berbahaya. Silakan dirangkai alat dan bahannya dulu. Ya. Nah, kita lakukan percobaan ini di luar ruangan. Melakukan percobaan? Sudah? Oke. Sudah tahu cara melakukan percobaannya? Sudah dibaca pada LKPD? Sudah. Oke. Silahkan lakukan percobaan. Jangan lupa maskernya dipakai karena ini sangat berbahaya. Jelas ya? Nah, kamu lihat apa yang terjadi pada selang dan kapas. Coba dilihat. Apa yang terjadi? Nah, coba dilihat semuanya, dilihat apa yang terjadi. Warnanya setelah kena asap rokok apa? Agak kuningan. Tadi warna kapasnya apa? Putih. Kemudian setelah percobaan warnanya menjadi coklat kekuningan. Kemudian yang terjadi pada selang, apa yang terjadi pada selang? Ada perubahan warna atau tidak? Ada atau tidak? Coba yang lain diamati apa yang terjadi pada kapas dan pada selang. Coba tuliskan hasilnya pada LKPD-nya. Silahkan. Apa yang terjadi, Rek? Anak-anak, tadi sudah melakukan percobaan semua? Sudah. Oke, silahkan kalian buka LKPD-nya. Di bagian yang D, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, gitu ya. Nah, tugas kalian adalah yang pertama, silahkan jawab pertanyaan analisis pada LKPD. Silahkan dijawab. Ada berapa pertanyaannya itu? Ada berapa pertanyaannya? Ada 5. Silahkan dijawab pertanyaannya. Lakukan diskusi bersama ke kelompok. Kemudian setelah ditentukan solusinya berdasarkan diskusi ke kelompok. Bagaimana? Ada kesulitan? Kelompok kafein? Sudah? Yang nomor 2, T3. Berarti tadi kalau 1 batang rokok di selang ada perubahan enggak? Enggak ada. Berarti mungkin kalau 1 batang rokok kamu hisap mungkin tidak ngaruh di tenggorokanmu, ya kan? Tapi pada paru-parumu ada perubahan tadi. Pada kapas atau paru-paru itu ada perubahan enggak? Ada. Apa tadi? Ada fleknya kan? Ada nodanya. Berarti 1 batang rokok bisa meninggalkan noda pada paru-paru. Apalagi kalau 1 pak, 2 pak, 3 pak, dan seterusnya. Nah, paham ya? Nah, anak-anak sudah dituliskan solusinya pada LKPD? Sudah, oke. Silahkan kalian kembangkan solusi tersebut menggunakan aplikasi Canva. Kalian bisa akses melalui tablet kalian masing-masing. Kemudian kalian buat infografis. Infografis itu adalah informasi dalam bentuk gambar. Buat semenarik mungkin. Silahkan dibuat, Bu Zulfi berikan waktu 20 menit. Silahkan.
kita melakukan presentasi, Bu Zulfi jelaskan dulu teknik presentasi. Oke, perhatikan ke depan. Seperti pada pertemuan IPA sebelumnya, kalian sudah pernah melakukan presentasi dengan teknik TSTS. Caranya, ada 2 peserta didik yang tinggal di kelompoknya untuk presentasi, 2 yang lain sebagai tamu untuk berkeliling ke kelompok yang lain. Jelas? Nah, masih ingat ya? Nah, nanti setiap tamu harus memberikan 1 pertanyaan, tanggapan atau saran, gitu ya. Kemudian setelah kembali ke kelompoknya, tamu menjelaskan apa yang diperoleh dari presentasi kelompok lain. Jadi nanti tidak ada 2 putaran, setelah dia kembali ke kelompoknya sendiri, dia menjelaskan apa yang diperoleh dari presentasi kelompok lain. Jelas? Jelas? Oke, silahkan kita mulai presentasinya. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama ke kelompok narkotika, kami ingin memberikan solusi pada masalah yang kita diskusikan. Masalah yang kami temukan adalah mengapa rokok menyebabkan ketagihan dan bagaimana cara mencegah kebiasaan merokok bagi pelajar. Dan inilah hasil yang kita temukan. Tips menghentikan kebiasaan merokok. Merokok merupakan suatu kegiatan yang sangat membahayakan tubuh sendiri dan orang-orang yang di sekitar. Karenanya kebiasaan ini harus dihentikan dan sangat tidak dianjurkan untuk dilakukan oleh manusia dari kalangan usia berapapun. Terdapat banyak cara untuk menghentikan merokok yang bisa dicoba. Yang pertama adalah memotivasi. Berdasarkan tekad untuk berhenti melakukan kebiasaan buruk ini, segala hal harus dimulai dengan hal yang sungguh-sungguh. Yang kedua, mengurangi secara bertahap. Kemudian yang terakhir adalah rutin berolahraga, melakukan hal-hal yang berpositif. Apakah ada pertanyaan? Apa hasil percobaan dari kelompok kalian? Hasil pengamatan kami, pada selang tersebut tidak ada perubahan. Kemudian pada kapas terjadi perubahan. Kenapa dalam kapas tersebut terjadi perubahan? Karena ada nikotinnya. Kemudian 1 batang rokok bisa meninggalkan noda di paru-paru. Ada pertanyaan lagi? Kegiatan positif apa yang dapat dilakukan untuk berhenti merokok? Mengikuti pengajian dan berteman dengan orang baik. Kemudian sudah jelas tadi. Oke, ada pertanyaan lagi? Bagaimana cara memotivasi agar kita tidak merokok? Oke, saya jawab. Yang pertama adalah memotivasi adalah diri kita sendiri. Kemudian memotivasinya dengan lingkungan yang baik. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi sudah selesai presentasinya? Sudah. Bu Zulfi tadi sempat berkeliling dan melihat kalian presentasi. Bu Zulfi sangat mengapresiasi sekali kerja keras kalian pada hari ini. Kalian tadi sudah melakukan percobaan tentang bahaya rokok. Apa yang kalian temukan tadi? Perubahan warna pada kapas. Warnanya sebelum dilakukan percobaan warnanya apa? Putih. Tetapi setelah
menghisap asap rokok apa yang terjadi? Oke, tanda-tanda apa itu? Ada nikotinnya, ada noda. Ada noda pada paru-paru karena diibaratkan kapas sebagai alveolus di dalam paru-paru, sedangkan selang sebagai tenggorokan. Kalau pada selang terjadi perubahan warna atau tidak tadi? Tidak. Berarti kalau satu batang itu tidak berpengaruh. Tapi nanti kalian coba lakukan percobaan sendiri di rumah. Kalau 2 batang bagaimana? 3 batang, 4 batang sampai seterusnya. Kira-kira bagaimana yang terjadi? Akan berubah warna menjadi coklat. Artinya apa? Tenggorokanmu kalau lama merokok akan terjadi masalah seperti batuk, ya kan? Tuh. Kalau di paru-paru jelas ada satu plak atau satu noda, ya kan? Satu batang sudah meninggalkan satu noda. Coba kalian bayangkan kalau kalian habis rokok 1 pak, 2 pak, 3 pak, dan seterusnya. Apa yang terjadi pada paru-paru kalian? Rusak, ya kan? Timbul banyak plak atau banyak noda. Nah, sekarang silakan kalian berdiskusi untuk membuat kesimpulan. Tuliskan kesimpulan pada LKPD-nya. Silakan. Nah, sudah dibuat kesimpulannya? Ya, silakan duduk dulu. Kalau sudah, duduk dulu. Oke, siapa yang mau membacakan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Siapa? Angkat tangan. Oke, boleh. Zat adiktif adalah zat yang menyebabkan ketagihan. Oke, yang pertama, apa yang dimaksud zat adiktif? Zat adiktif itu adalah zat yang menyebabkan ketagihan, kecanduan, itu zat adiktif. Yang kedua, siapa yang mau membacakan kesimpulan yang kedua? Angkat tangan. Kedua, Rizya. Ya. Setelah mengamati tayangan video dan berdiskusi bersama kelompok, peserta didik dapat mengklasifikasikan jenis-jenis zat adiktif dengan benar. Adapun jenis-jenis zat adiktif yaitu yang pertama, zat psikoaktif, yang kedua, narkotika, dan yang ketiga, psikotropika. Oke, terima kasih Rizda. Jadi ada bermacam-macam jenis zat adiktif ya, sesuai dengan nama kelompok kita supaya kalian lebih gampang mengingat. Ada narkotika, ada psikotropika, ada amfetamin, ada alkohol, ada kafein, ada nikotin. Jelas? Supaya lebih cepat hafal, Bu Zulfi jadikan macam-macam zat adiktif sebagai nama kelompok. Oke, yang ketiga, siapa yang mau membacakan kesimpulan yang ketiga? Oke, boleh dari kelompok narkotika. Dampak rokok terhadap tubuh, misalnya pengaruh nikotin, mempengaruhi syaraf ganglion, membuat penglihatan menjadi kabur, menambah sekresi atau meningkatkan produksi asam lambung sehingga menyebabkan penyakit tukak lambung. Pengaruh nikotin secara psikis atau kejiwaan, yaitu membuat pemakai mengalami adiksi atau ketagihan sehingga berpengaruh terhadap fisik. Oke anak-anak, itu tadi kesimpulan yang telah dibacakan oleh masing-masing kelompok. Sekarang silahkan Bu Zulfi punya post-test yang harus kalian kerjakan. Jadi ada pre-test, ada post-test ya. Ada pre-test, ada post-test. Silahkan kalian scan barcode yang Bu Zulfi bagikan ya.
Ya, di Exambro. Seperti biasa, seperti tadi ya, kalian buka melalui aplikasi Exambro, dibuka kemudian scan barcode-nya. Soalnya memang sama dengan pretest, tapi Bu Zulfi pengen lihat kalau tadi nilainya masih 20, sekarang meningkat atau tidak setelah kalian belajar. Apakah hasilnya memuaskan? Dapat berapa? Oke anak-anak, sebelum kita akhiri, Bu Zulfi pengen tahu bagaimana refleksi kalian, bagaimana kesan kalian terhadap pembelajaran kita hari ini. Oke, sekarang kalian scan barcode yang ada di bagian halaman terakhir pada LKPD. Pada LKPD di situ ada barcode, betul? Ya, silahkan kalian scan, kalian jawab pertanyaan refleksi pada LKPD. Sekarang karena kita pembelajarannya sudah selesai, waktunya pun juga sudah habis. Sekarang kita akhiri pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Bu Zulfi akan menyampaikan pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya nanti kita akan melakukan penilaian harian tentang zat adiktif, gitu ya. Oke, sebelum pulang kita beryel-yel dulu ya. Masih ingat yel-yelnya? Masih. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, semangat. Belajar IPA? Asik, senang, Seperti biasa, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Silahkan ketua kelas memimpin berdoa. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih Bu Zulfi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi